Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Salawat serta salam kita curahkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua di hari akhir nanti. Saudaraku seiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Dua Iri yang Diperbolehkan. Iri, dengki, atau hasad, istilah yang hampir sama, berarti menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Asal sekedar benci orang lain mendapatkan nikmat, itu sudah dinamakan hasad, itulah iri. Kata Ibnu Taimiyah, hasad adalah sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang ia lihat. Hasad seperti inilah yang tercela. Adapun semisal ingin seperti orang lain namun tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, maka ini tidak mengapa. Hasad model kedua ini disebut oleh para ulama dengan ghibthah. Yang tercela adalah hasad model pertama tadi. Bagaimanakah bentuk ghibthah atau iri yang diperbolehkan? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah menjelaskan, yang dimaksud hadis di atas adalah tidak ada keringanan pada hasad kecuali pada dua hal, atau maksudnya pula adalah tidak ada hasad yang baik jika memang benar ada hasad yang baik. Disebut hasad di sini dengan maksud hiperbolis, yaitu untuk memotivasi seseorang untuk meraih dua hal tersebut. Sebagaimana seseorang katakan bahwa hal ini tidak bisa digapai kecuali dengan jalan yang keliru sekalipun. Dimotivasi seperti ini karena adanya keutamaan jika seseorang menggapai dua hal tersebut. Jika jalan yang keliru saja ditempuh, bagaimana lagi jika jalan yang terpuji yang diambil dan mungkin tercapai. An-Nanawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majazi. Hasad hakiki adalah seseorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan kata sepakat para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majazi yang dimaksudkan adalah ghibthah. Ghibthah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibthah ini dalam hal dunia, maka itu diperbolehkan. Jika ghibthah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Sedangkan maksud dari hadis di atas adalah tidak ada ghibthah atau hasad yang disukai kecuali pada dua hal atau yang semakna dengan itu. Kalimat tidak diperbolehkan iri hati menunjukkan adanya potensi sifat iri hati pada setiap individu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menitipkan karakter yang berpotensi kepada keburukan, namun Dia juga menitipkan karakter kebaikan. Sebagian manusia ada yang menampilkan karakter keburukan sehingga ia terjerumus dalam kenistaan. Dan sebagian lagi menampilkan karakter kebaikan sehingga ia meraih keuntungan. Kalimat orang yang dikaruniai ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya, menunjukkan hakikat ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata akal pikiran manusia. Dia memberikan pengetahuan Al-Quran dan As-Sunnah kepada orang yang Dia kehendaki, karena ilmu Al-Quran adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan oleh orang yang berbuat maksiat. Iri hati terhadap orang ini karena ia mampu memanfaatkan anugerah Al-Quran dan As-Sunnah dengan membaca, mengajarkan, dan mengamalkan isi kandungan.
sehingga seakan-akan tidak ada jarak antara dirinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula kalimat orang yang dikaruniai harta oleh Allah lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari, menunjukkan hakikat harta bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melampangkan atau menyempitkan rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Siapa yang Allah lapangkan rezeki, maka bersyukurlah, dan siapa yang Allah sempitkan rezeki, maka bersabarlah. Dianjurkan iri hati terhadap orang seperti ini karena ia memandang kekayaan bukanlah semata-mata hasil jerih payahnya, tetapi semata-mata kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimakumullah, ada manfaat dari hadis di atas sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang Allah beri karunia ilmu, ini menunjukkan bahwa ilmu adalah cahaya dari Allah yang Allah beri kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Akan tetapi ilmu itu diperoleh dengan dicari. Perlu ada kesungguhan dalam menghafal, memahami, mengulang, dan menyampaikan pada orang lain. Cahaya ilmu ini diperoleh dengan kesungguhan, berharap, dan meminta pada Allah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah ya Rabbku, berikanlah padaku ilmu. Disebutkan dalam hadis, ilmu itu diperoleh dengan belajar. Kedua, seseorang yang Allah beri karunia harta, maka ini menunjukkan bahwa harta itu sebenarnya datang dari Allah. Allah mengkaruniakan harta tersebut pada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah pun tidak memberikan pada seseorang sesuai dengan kehendaknya. Barang siapa yang Allah beri karunia harta, maka hendaklah ia bersyukur dengan menunaikan hak Allah. Janganlah ia menggunakan nikmat harta tersebut untuk bermaksiat. Sedangkan orang yang disempitkan dalam masalah harta, hendaklah ia bersabar dan tetap menempuh jalan rezeki yang Allah halalkan. Janganlah sampai ia malah menempuh jalan yang Allah haramkan karena kesulitan finansial yang ia hadapi. Ketiga, keutamaan berinfak dari usaha yang halal pada berbagai jalan kebaikan. Contohnya di sini adalah infak untuk pembangunan masjid, madrasah, pencetakan kitab ilmu seperti kitab tauhid, fikih, tafsir, dan kitab bahasa Arab, dan jalan kebaikan lainnya. Saudaraku seiman rahimakumullah, demikian kultum saya hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.